warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi kami tentang idealisme, realisme, rasionalisme, dan kritisme sebuah aliran filsafat modern. Di sini saya Echa Rizka Piola sebagai moderator dan teman saya Selda Sari sebagai pembaca materi. Kepada Selda Sari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Sari. Saya di sini sebagai pemateri untuk kelompok 7 dengan hasil diskusi kelompok kami yaitu idealisme, realisme, rasionalisme, dan kritisme sebuah aliran filsafat modern. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk membacakan materi saya. 1. Makna idealisme. Idealisme merupakan sebuah pemikiran filosofis yang telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan selama berabad-abad. Sebelum menjadi sebuah aliran filsafat yang berkembang di abad ke-19 Masehi, sebenarnya gagasan-gagasan idealisme telah diperkenalkan oleh Plato jauh sebelum itu. Secara historis, idealisme telah diformulasi dengan jelas dan introdusir oleh Plato pada abad ke-4 sebelum Masehi. Hermann Horn mengatakan idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran, juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam, pikiran, serta berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Dan lebih lanjut, George R. Knight menguaikan bahwa idealisme pada mulanya adalah suatu penekanan pada realitas, ide, gagasan, pemikiran, akal pikir daripada suatu penekanan pada objek dan daya materi. Pemikiran idealisme selalu identik dengan Plato. Platolah yang sering dihubungkan dengan filsafat idealisme. Pandangan seperti ini muncul mengingat bahwa pada dasarnya Plato merupakan bapak filsafat idealisme atau pencetus filsafat idealisme. Pandangan filosofis idealisme. Pandangan filosofis idealisme dapat dilihat pada cabang-cabang filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. A. Realitas akal pikiran atau kajian ontologi. George Knight mengemukakan bahwa realitas bagi idealisme adalah penampakan yang ditangkap dengan panca indera dan dunia realitas yang ditangkap melalui kecerdasan akal pikiran atau mind. Uraian di atas dapat dipahami bahwa meskipun idealisme berpandangan yang terfokus pada dunia ide yang bersifat abstrak, namun demikian ia tidak menafikan unsur materi yang bersifat empiris indrawi. B. Kebenaran sebagai ide dan gagasan atau kajian epistemologi. Pengetahuan itu tidak didasarkan pada sesuatu yang datang dari luar, tetapi pada sesuatu yang telah diolah dalam ide dan pikiran. Kata kunci dalam epistemologi idealisme adalah konsisten dan koherensi. Para penganut idealisme memberikan perhatian besar pada upaya pengembangan suatu sistem kebenaran yang mempunyai konsisten logis. Dalam idealisme, kebenaran adalah sesuatu yang inheren dalam hakikat alam semesta. Dan karena itu, ia telah dulu ada dan terlepas dari pengalaman. C. Nilai-nilai dari dunia ide atau kajian aksiologi. Aksiologi idealisme berakar kuat pada cara metafisinya. Menurut George Knight, jagat raya ini dapat dipikirkan dan direnungkan dalam kerangka makrokosmos atau jagat besar dan mikrokosmos jagat kecil. Dalam pandangan idealisme, kehidupan etik
dapat direnungkan sebagai suatu kehidupan yang dijalani dalam keharmonisan dalam alam atau universe. Gutek mengemukakan bahwa pengalaman yang punya nilai didasarkan pada kemampuan untuk meniru Tuhan sebagai sesuatu yang absolut, sehingga nilai etik itu sendiri merupakan sesuatu yang mutlak, abadi, tidak berubah, dan bersifat universal. Estetika idealisme juga dilihat dalam kerangka mikrokosmos dan mikrokosmos. Penganut idealisme berpandangan bahwa keindahan itu ada ketika direfleksikan sesuatu ideal, seni yang berupa mengekspresikan yang absolut, maka dikategorikan sesuatu yang memuaskan secara estetik. 2. Realisme. Idealisme adalah bersifat barat yang berpengaruh pada akhir abad ke-19. Dengan memasuki abad ke-20, realisme muncul, khususnya di Inggris dan di Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Artinya yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi dalam filsafat, kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda yang adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Seorang realis bangsa Inggris, John McMurray, mengatakan, kita tidak bisa melepaskan diri dari fakta bahwa terdapat perbedaan antara benda dan ide. Bagi common sense biasa, ide adalah ide tentang suatu benda, suatu pikiran dalam akal kita yang menunjukkan suatu benda. Oleh karena itu, maka pikiran kita harus menyesuaikan diri dengan benda-benda jika mau menjadi benar, yakni kita ingin agar ide kita menjadi benar. Jika ide kita cocok dengan bendanya, maka ide itu salah dan tidak berfaedah. Dalam membicarakan dasar psikologi dari sikap selain realisme, McMurray mengatakan bahwa oleh karena filsafat itu sangat mementingkan ide, maka ia condong menekankan alam ide atau pikiran. Oleh karena itu, filsafat condong menjadi penting baginya, maka ia secara wajar tapi salah mengira bahwa ide itu mempunyai realitas yang tidak terdapat dalam benda. Apa yang kadang-kadang dinamakan realisme platonik atau konseptual atau klasik adalah lebih dekat kepada idealisme modern daripada realisme modern. Dengan asumsi bahwa yang real itu bersifat permanen dan tidak berubah-ubah, Plato mengatakan bahwa ide atau universal adalah lebih real individual. Selama abad pertengahan, terdapat perdebatan antara realisme klasik atau platonik dan nominalis yang bersikap bahwa nama jenis atau universal itu hanya nama, dan realitas itu terdapat dalam persepsi atau benda-benda individual. Kata-kata hanya menunjukkan jenis atau simbol dan tidak menunjukkan benda yang mempunyai eksistensi, kecuali eksistensi partikular yang kemudian membentuk suatu kelas atau jenis. Perdebatan tersebut sangat penting selama abad pertengahan. Jika realisme itu benar, akibatnya mungkin ada suatu gereja universal yang mempunyai dogma yang berwibawa. Semua manusia berdoa karena Adam berdosa, dan doktrin penebusan dan karya Kristus dapat diterapkan kepada seluruh umat manusia. Tetapi jika nominalisme itu yang benar, maka hanya gereja partikular yang real. Selain itu, dosa Adam dan penebusan tidak berlaku lagi pada tiap orang.
dan kita bebas untuk mengganti dekret-dekret gereja dengan keputusan-keputusan pribadi. Gereja abad pertengahan membantu realisme karena nominalisme condong untuk mengurangi kekuasaan gereja. Aristoteles lebih realis dalam arti modern daripada gurunya Plato. Aristoteles adalah seorang pengamat yang memperhatikan perincian benda-benda individual. Dunia yang real adalah dunia yang kita rasakan sekarang, dan bentuk serta materi tidak dapat dipisahkan. Dari abad ke-12, pengaruh Aristoteles condong untuk menggantikan pengaruh Plato. Thomas Aquinas pada tahun 1224 sampai 1274 menyesuaikan metafisika Aristoteles dengan teologi Kristen dan berhasil memberikan gambaran yang sempurna tentang filsafat skolastik abad pertengahan. 3. Rasionalisme. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasar rasio atau ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung pertengahan abad 1711 sampai akhir abad, yaitu 1712. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi atau rasio untuk menemukan kebenaran. Sebagai aliran dalam filsafat yang mengutamakan rasio untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran, rasionalisme selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak didasarkan bahan indera sama sekali. Jadi, akal dapat menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. Indera dan akal yang bekerja sama belum juga dapat dipercaya mampu mengetahui bagian-bagian tertentu tentang suatu objek. Manusia mampu mengungkap keseluruhan objek beserta intuisinya. Jika yang bekerja hanya rasio yang menjadi andalan rasionalisme, maka pengetahuan yang diperoleh ialah pengetahuan filsafat, dan pengetahuan filsafat itu sendiri ialah pengetahuan logis tanpa didukung data empiris. Jadi pengetahuan filsafat ialah pengetahuan yang bersifatnya logis saja. Tokoh-tokoh aliran ini adalah René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi, Nicolas Malebranche pada tahun 1638 sampai 1775 Masehi, B. D. Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677 Masehi, G. W. Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 Masehi, Christian Wolff pada tahun 1679 sampai 1754 Masehi, dan Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1622 Masehi. 4. Kritisisme. Kehadiran aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang dari tujuan semula. Pada satu sisi landasan aliran rasionalisme yang bertolak dari rasio, dan di lain sisi empirisme yang lebih berdasarkan pada pengalaman seolah adalah sempurna. Padahal kedua tawaran tersebut bukan jawaban yang tepat. Tokoh yang paling menolak kedua pandangan di atas adalah Immanuel Kant, yang pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Kant berusaha menawarkan perspektif baru dan berusaha mengadakan penyelesaian terhadap pertikaian itu dengan filsafatnya yang dinamakan kritisisme.
Untuk itulah ia menulis 3 bukunya yang berjudul Kritik der reinen Vernunft, yaitu kritik rasio murni, Kritik der Urteilskraft, dan lainnya. Bagi Kant, dalam pengenalan indrawi selalu sudah ada bentuk a priori, yaitu ruang dan waktu. Keduanya berakar dalam struktur subjek sendiri. Memang ada suatu realitas terlepas dari subjek yang mengindra, tetapi realitas tidak pernah dikenalinya. Kita hanya mengenal gejala-gejala yang merupakan sintesis antara yang di luar atau a posteriori dan ruang waktu a priori. Sekian, itulah hasil makalah untuk kelompok kami dari kelompok 7. Terima kasih yang telah mendengarkan materi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.